Yo guys, welcome to channel gue Renzes. Sebelum lanjut, yang belum tekan like, silahkan di like dulu. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke guys, kali ini gue mau ngebahas tentang Wang Lin rela meledakkan dirinya dan membantai ratusan ribu ahli istana Dao demi Limuan. Singkat saja, momen ini terjadi karena satu cecunguk bernama Ye Dao. Ye Dao adalah kaisar Dao kuno dari klan Dao. Ye Dao memerintahkan seseorang untuk mencuri pecahan jiwa terakhir Limuan, tujuannya adalah untuk menekan Wang Lin. Ye Dao dendam parah ke Wang Lin karena pamannya yang bernama Xuan Luo. Xuan Luo menerima Wang Lin sebagai muridnya. Hal ini membuat Ye Dao sebagai keponakannya nggak terima, karena Xuan Luo selama ini nggak pernah mau nerima Ye Dao sebagai muridnya. Dia kemudian bersumpah akan membuat Wang Lin berlutut di hadapannya. Kemudian Ye Dao memerintahkan seseorang untuk mencuri pecahan jiwa terakhir, Limuan, kemudian memasukkannya ke tubuh seorang wanita bernama Song Ji. Ye Dao berencana menikahi Song Ji yang di dalam tubuhnya ada jiwa Limuan sebagai permaisurinya dengan tujuan untuk menekan dan membuat Wang Lin berlutut di hadapannya. Singkatnya, Wang Lin yang menyadari pecahan jiwa terakhir Limuan ada di tubuh Song Ji langsung pergi ke klan Dao untuk memberitahu rencana kotor Ye Dao ke semua anggota klan Dao. Namun bukannya percaya, semua anggota klan Dao termasuk Ye Dao malah tertawa dan bilang Wang Lin gila. Tapi bukan Wang Lin namanya kalau nggak pakai kepintarannya. Dia kemudian mengeluarkan giok yang isinya rekaman rencana kotor Ye Dao. Ye Dao ingin menjadikan Song Ji sebagai permaisuri agar Wang Lin tunduk padanya. Namun Ye Dao tetap ngotot dan nggak mau ngakuin itu. Dia bahkan menunjukkan kartu AS-nya, Purple Print Ancestral Solo, sebuah kunci warisan leluhur kuno yang mengikat jiwa Song Ji. Jika Ye Dao mati, maka Song Ji juga akan mati. Purple Print Ancestor Solo adalah mantra warisan dari Grand Empyrean Wu Dao yang bisa dipakai sekali seumur hidup. Artinya, hidup dan mati Song Ji sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Dao. Xuan Luo dengan tegas meminta agar Ye Dao membebaskan Song Ji. Bahkan Xuan Luo rela menghadapi Wu Dao. Tapi Ye Dao malah menolak dan menantang Wang Lin untuk berlutut jika ingin jiwa istrinya kembali. Wang Lin kemudian menekan niat membunuhnya demi cinta dan janji ribuan tahun. Bahkan ia rela menawarkan pertukaran dengan harta yang paling berbahaya yang dimilikinya, jiwa Kaisar Langit dari klan Celestial, yang mana jiwa ini adalah salah satu Grand Empyrean leluhur surgawi, makhluk tertinggi dari Celestial. Semua orang di Dao kuno gempar dan bertanya-tanya bagaimana Wang Lin mempunyai dua harta itu. Melihat ini, ayah Ye Dao langsung memaksa agar Ye Dao menyerahkan Song Ji. Namun Ye Dao masih ragu dan malah berpikir untuk membunuh Wang Lin lalu mengambil kedua harta itu. Di sini Xuan Luo benar-benar ngamuk edan, bahkan Xuan Luo hampir lupa kalau dia itu penjaga Dao kuno dan rela menjadi pendosa dan ingin berhadapan langsung dengan Grand Empyrean Gu Dao demi murid tercintanya Wang Lin. Puncaknya, Wang Lin menyadari kesabarannya nggak ada gunanya. Lalu berlutut di hadapan Xuan Luo. Dia sudah terlalu lama menahan amarah dan dendamnya kepada Ye Dao. Demi Limuan, demi gurunya, dan demi hati nuraninya sendiri, Wang Lin lalu tertawa dan menangis di hadapan langit, menyadari nggak ada jalan lagi. Kemudian di hadapan semua orang, Wang Lin meledakkan diri menjadi gumpalan darah dan daging. Semua orang terdiam, bahkan Xuan Luo sampai meneteskan air mata darah. Tapi itu semua bukanlah akhir dari Wang Lin. Dari gumpalan darah itu, Wang Lin hidup kembali dengan menggunakan mantra 3 hidup, sebuah teknik berharga yang hanya bisa dipakai sekali. Wang Lin melakukan ini bukan tanpa alasan. Sejak kematiannya barusan, Wang Lin sudah bukan lagi murid Xuan Luo, bahkan bukan lagi anggota Dao kuno. Wang Lin bangkit dengan niat membunuh yang menutupi langit sekaligus menunjukkan seberapa murkanya Wang Lin. Ia kemudian berteriak kepada Ye Dao dengan keadaan gila. Wang Lin maju membantai ribuan anggota klan Dao kuno. Satu pukulan puluhan tubuh meledak jadi darah, 36 iblis berubah jadi naga, namun semuanya terbakar habis oleh Dao api ekstrim. Bahkan seorang raja dari Dao kuno pun tewas, kepalanya diremas langsung di tangan Wang Lin. Xuan Luo hanya bisa terdiam menatap Wang Lin yang sekarang sudah bukan lagi muridnya. Perlu dicatat, kalau Wang Lin meledakkan diri bukan tanpa alasan. Ia meledakkan diri supaya gurunya nggak perlu nanggung dosa sebagai pengkhianat Dao kuno. Wang Lin menggunakan salah satu teknik terkuatnya, Sun the Red Night. Seluruh istana berubah menjadi lautan gelap, lalu matahari terbit dan cahaya abadi menghancurkan ribuan orang menjadi kabut darah. Setelah pembantaian ribuan orang, Wang Lin akhirnya berhasil masuk ke istana Dao kuno. Di sana Wang Lin mengabaikan Ye Dao dan fokus ke Song Ji, seorang wanita yang tubuhnya dimasukkan pecahan terakhir jiwa Limuan oleh si tua bangka Olsir. Awalnya Song Ji masih bingung dengan identitas dirinya, tapi setelah Wang Lin mengatakan kalimat yang sama dengan ribuan tahun lalu, perlahan ingatan Song Ji mulai bangkit. Dia akhirnya sadar kalau pria di depannya ini adalah Wang Lin. Suasana di dalam istana Dao jadi super emosional.
Sementara itu, Ye Dao sangat panik, dia mencoba menghentikan Wang Lin dengan mantra keluarga kekaisaran, yaitu Purple Ancestor Solo. Mantra ini katanya cuma bisa dipatahkan oleh Grand Emperor Gu Dao. Namun dengan hanya satu tebasan, Wang Lin berhasil menebasnya. Ye Dao sangat syok sampai muntah darah ketika melihat ini. Kemudian ketika ribuan pasukan kekaisaran mencoba menyerangnya, Wang Lin menggunakan kekuatan pamungkasnya, 9 lagu mini song. Lagu terakhir yaitu lagu Blood Rain. Wang Lin memanggil sosok bayangan leluhur kuno. Bayangan ini sama persis dengan patung leluhur yang ada di kota. Begitu muncul bayangan, itu menyuruh 100.000 lebih anggota klan Dao berlutut. Semua orang bersorak menyambut leluhur kuno. 9 lagu kuno yang katanya cuma legenda benar-benar muncul. Bayangan itu membuat semua anggota klan Dao kuno, termasuk ayah Ye Dao berlutut, bahkan bersujud. Namun ada satu orang yang gak bisa nerima fakta, siapa lagi kalau bukan Ye Dao. Dia berteriak dengan histeris mencoba membangunkan seluruh rakyatnya yang sujud. Namun untuk seluruh anggota klan Dao kuno tetap sujud, karena mereka menanggap leluhur kuno itu eksistensi tertinggi. Di saat semua orang bersujud, Wang Lin keluar sambil menggendong Song Ji. Begitu Wang Lin muncul, bayangan leluhur kuno langsung tumpang tindih. Dengan tubuh Wang Lin, langit dan bumi bergetar, tekanan turun. Semua orang gemetar, mata Wang Lin menatap dingin ke arah Ye Dao. Bayangan leluhur kuno juga ikut menatap Ye Dao dengan dingin. Wajah Ye Dao langsung pucat dan penuh ketakutan. Ia meraung minta tolong tapi nggak ada jawaban. Wang Lin kemudian menebas kepala Ye Dao di depan banyak pasang mata. Bahkan tubuh dan jiwanya hancur tanpa sisa. Wang Lin menang, dan semua Grand Empyrean klan kuno hanya bisa diam. Walau di sini Wang Lin belum mencapai ranah Grand Empyrean, para Grand Empyrean, klan kuno nggak bertindak karena Grand Empyrean terkuat merasakan firasat jika mereka ikut campur, sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi. Yang Grand Empyrean terkuat rasakan adalah niat membunuh dan kehancuran yang begitu kuat dari sosok misterius yang sangat jauh dari benua astral abadi. Dan yap, sosok yang dimaksud oleh Grand Empyrean terkuat adalah Slaughter, klon terkuat Wang Lin yang sedang mengawasi Wang Lin dari jauh.